Tahun ini di luar banjir ya, penataan tepian Mahakam. Sudah kita mulai tahun ini. Kita mengalokasikan anggaran kurang lebih 40 miliar nih untuk memulai menata tepian Mahakam. Ini berlangsung sudah puluhan tahun dan tidak mungkin saya lanjutkan keadaan yang begitu berbahaya ini. Saya harus mencari solusi. Nah, secara paralel saya minta OPD terutama Bapenda, kerahkan semua kemampuan, kerahkan semua sumber daya manusiamu, dan gali semua potensi yang kita bisa miliki agar APBD kita nambah, PAD kita nambah. Ini jadi kita bisa menghemat di satu sisi, di sisi lain sebagai alternatif solusi dari jalan alternatif di Otista, dan yang ketiga kebanggaan buat masyarakat Samarinda. Jadi ada legasi. Ini satu-satunya pertama kali di Indonesia pemerintah daerah membangun terowongan. Kembali ke tadi sungai Pak untuk banjir. Targetnya berapa tahun untuk normalisasi yang tadi Karangasem tadi Pak? Saya untuk Karangasem besar kita targetnya 2023 kelar. 2023 ini? 2023. Optimis Pak? Optimis. Lebih dari optimis. Karena super prioritas tadi ya? Ya, karena kita menjadikannya sebagai super prioritas. Oke. Yang akan kita tuntaskan tahun ini Karangasem besar. Kemudian Lojanan Ilir, seberang. Kemudian Bengkuring ke arah Ilir. Dari Bengkuring sampai ke arah Jembatan Kehewanan. Udah kelar nih. Ya. Mudah-mudahan tahun ini semua kelar. Ini sekarang lanjut di Tarmidi, mungkin sekitar bulan April ke sekitar Jembatan JB. Kemudian di Teluk Lerong, di Gang Ijawa masuk tuh. Ya. Itu target kita tahun ini. Yeah. Tahun depan akan masuk lagi. Tahun depan juga insya Allah kegiatan-kegiatan lain akan mulai kita lanjutkan. Tahun ini di luar banjir ya, penataan tepian Mahakam. Sudah kita mulai tahun ini. Kita mengalokasikan anggaran kurang lebih 40 miliar nih untuk memulai menata tepian Mahakam. Kemudian rehabilitasi Citra Niaga, kita udah mulai tahap pertama. Kemungkinan kita masuk wilayah koridornya dulu, trotoar dan lain sebagainya. Karena di sana itu diperkirakan anggarannya kurang lebih dari 100, ya kurang lebih plus minus 180 miliaran untuk Citra Niaga. Kalau tepian Mahakam itu bahkan ratusan miliar dari ujung ke ujung. Tapi kita harus memulai. Nggak mungkin kita menunggu uang ngumpul baru bisa sama kalau ya sama dengan wartawan, pegawai. Kalau nunggu uang terkumpul baru bikin rumah, nggak jadi tuh rumahnya, ya kan? Yeah. Ya ini butuh strategi, ini maksud dengan strategi. Di tengah keadaan keuangan yang terbatas karena begitu besarnya program yang harus diselesaikan harapan masyarakat, maka kita harus menemukan strategi agar semua ini bisa jalan di tengah uang yang terbatas tersebut. Ya alhamdulillah penanggulangan banjir, opini masyarakat, tidak hanya masyarakat Kota Samarinda tapi dari luar Samarinda telah membuat opini bahwa cukup efektif dan berhasil penanggulangan banjir di Kota Samarinda. Itu banjir Pak, sungai. Nah ini yang baru-baru ini ngapain bikin terowongan Pak? Nah ini kan pertanyaan juga ya, kan. Semangatnya itu sama tadi. Kita ada problem. Dari problem itu kita harus temukan solusi. Sangat beresiko sebuah kawasan jika hanya punya satu alternatif jalan. Jika terjadi crowded di jalan tersebut, terjadi masalah di jalan tersebut, maka pasti akses akan mengalami kebuntuan kali Pak ya? Ya, kebuntuan, macet panjang dan bahkan aktivitas ekonomi akan berhenti total. Karena hanya memilih
hanya memiliki satu alternatif jalan. Itulah yang terjadi di Jalan Otista. Semua jalur dari arah Sambutan, dari arah tol yang melintasi jembatan Ahmad Amin, Ya. akan melintasi kawasan Otista satu-satunya. Ini berlangsung sudah puluhan tahun dan tidak mungkin saya lanjutkan keadaan yang begitu berbahaya ini. Oke. Saya harus mencari solusi. Setelah itu, coba lihat kemarin peristiwanya, hanya satu trailer trailer ya, trailer yang Masuk ya. melintang di sekitar Gunung Mangga itu 16 jam Oke. menimbulkan masalah. Ini salah satu bukti bahwa betapa beresikonya ada sebuah kawasan yang begitu luas dan terakses menjadi koridor penghubung antar kabupaten hanya punya satu jalan alternatif. Ya. Nah, saya tidak mungkin membiarkan ini berlanjut di saat kita memiliki kesempatan untuk mengubah keadaan ini. Oke. Lalu kemudian seperti biasa saya melakukan peninjauan lapangan. Saya kemudian melakukan penelusuran semua kawasan di sekitar situ. Alternatif apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Muncullah ide alternatif pertama, membuat jalan layang. Oke. Kita coba siapkan. Ternyata kita bisa. Tapi ada handicapnya. Tantangannya adalah satu, kita harus melakukan pembebasan lahan kiri kanan di kawasan Otista. Biayanya bengkak pasti itu. Ya, kenapa dibutuhkan pembebasan lahan? Karena badan jalan yang di Jalan Otista udah Terlalu kecil kali ya, Pak? kecil. Oke. Ya. Bentang lebarnya itu sangat tidak ideal. Ya. Sementara nilai harga tanah di kawasan itu sangat mahal. Ya. Setelah kita hitung-hitung termasuk biaya konstruksinya, diperlukan tidak kurang dari 800 miliar untuk membuat jalan layang dari Gunung Mangga keluar di sekitar jalan samping jembatan es itu. Nanti keluarnya ke arah Tempekong itu. Ya. Jadi keluarnya ke Yosudarso. Jadi 800 miliar. APBD kita itu waktu itu cuma 2,2. Saya kemudian di ruang kerja itu mikir, kalau begini, ini bukan kerjaan saya, bukan cuma mikirin bagaimana mengendalikan banjir, bagaimana mengatasi keadaan jalan yang seperti yang di Otista ini. Pekerjaan saya juga harus cari duit ini, mengoptimalkan pendapatan supaya kita mampu membiayai infrastruktur yang tidak berbiaya sedikit itu. Nah, secara paralel saya minta OPD, terutama Bapenda, kerahkan semua kemampuan, kerahkan semua sumber daya manusiamu, dan gali semua potensi yang kita bisa miliki agar APBD kita nambah, PAD kita nambah. Yang pertama saya bilang, gunakan teknologi digitalisasi semua transaksi digital. Digital kita. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita lakukan itu? Kebocoran akan terhindarkan. Baik dari sisi pendapatan maupun dari belanja. Nah sekarang di Pemkot ini semua sudah serba non tunai, baik pendapatan maupun belanja. Jadi tidak ada lagi sudah sangat kecil kemungkinan ruang untuk bocor. Karena tidak ada lagi transaksi langsung. Dan akhirnya apa yang terjadi? PAD kita yang semula 380 miliar, tidak sampai 2 tahun, itu hari ini kita sudah mencapai 717 miliar rupiah. Wow. Dalam 2 tahun? Nggak sampai. Nggak sampai, oke. APBD dari 2,2 triliun. Hari ini secara efektif itu 4 triliun. Walaupun dalam administrasi APBD 3,9 triliun.
Karena di APBD kita rencanakan pendapatan asli daerah itu hanya kurang lebih 600 miliar. Ternyata capaian kita 700 miliar. Iya. Berarti PAD kita ada plus 100. APBD itu 3,9. Iya. Jadi kalau dipluskan dengan kelebihan target pendapatan kita, maka sesungguhnya APBD kita adalah 4. faktanya Ya. 4 triliun. Walaupun secara administratif di APBD 3,9. 3,9. Oke. 100 ini baru kita bisa ukur setelah Desember kan kemarin, setelah Iya. tutup buku. Dari 2,2 naik melonjak drastis menjadi 4 triliun. Oke. Akhirnya kita dapat ganjaran dari pemerintah nasional. Kita mendapatkan penghargaan dengan pencapaian PAD tertinggi 3 besar. Ya. Oke. Efek lainnya adalah kita mampu membangun infrastruktur lebih banyak lagi, termasuk membangun terowongan. Coba alternatif kedua setelah jalan layang apa? Ada alternatif terowongan. Coba kita kaji. Berapa sih biaya secara sepintas? Kurang lebih rasanya ini kebutuhan anggaran yang dibutuhkan antara jalan layang dan terowongan kurang lebih mahalnya. Coba kita lihat. Setelah kita lihat kawasan, kita tidak perlu melakukan pembebasan lahan secara umum, kecuali yang berada di inlet ya, maupun di outletnya terowongan karena dia sudah masuk wilayah pemukiman. Ya tidak begitu banyak, tidak sampai 5% dari total biaya. Hitung lagi dari perencanaan, ternyata hanya membutuhkan kurang lebih 420 miliar pada saat itu. Setengahnya Pak ya? Setengahnya. Jadi lelang. Akhirnya naiklah lelang 420 miliar. Pemenang lelang hanya kurang lebih 396 miliar rupiah. Jadi kita bisa menghemat 20 miliar lagi dari lelang. Ya. Ya. Saya tadi bercanda sama BPKD, tuh kita punya lagi tuh saving 20 miliar dari penghematan kita dari pagu anggaran 420 miliar dari yang direncanakan terowongan. Setelah lelang tender ternyata pemenangnya 390 yakni ya. PP ya, BUMN 396 miliar kurang lebih. Ya. Lumayan 20 miliar ya. Ya. Oke. Dengan panjang terasa itu kurang lebih sekitar 600 meter. Oke. Ya. Ini jadi kita bisa menghemat di satu sisi, di sisi lain sebagai alternatif solusi dari jalan alternatif di Otista, dan yang ketiga kebanggaan buat masyarakat Samarinda. Jadi ada legasi. Ini satu-satunya pertama kali di Indonesia pemerintah daerah membangun terowongan. Oke. Selama ini ada kementerian. Ya. Ya mungkin terowongan itu ada di daerah. Ada DKI kayak underpass, karena underpass itu bagian dari sisi teori terowongan, itu bagian dari terowongan juga. Oke. Nah kalau kita ini namanya dalam ilmu sipil, teknik sipil, ini namanya adalah mountain tunnel. Jadi dia berada di bawah gunung ya, menerobos gunung tanpa harus merusak gunung atasnya. Jadi atasnya ini tetap RTH, ruang terbuka hijau. Tidak ada struktur tanah di atas berubah, karena dia jadi dibor gitu ya? Dibor. Oke. Sehingga tetap rumput, pohon-pohon tetap ada di atas. Sepanjang berapa meter tadi? 600 meter. 600. Oh, Ya. tunnel tadi ya. Oke. Dan akan selesai tahun berapa? Diperkirakan antara 18 maksimum 22 bulan. 20. Kira-kira di bulan Juli Agustus 2024. Berarti di akhir periodenya. Di akhir periode. Mudah-mudahan sebelum saya mengakhiri kita sudah bisa meresmikan penggunaannya. Oke. Yang paling penting kan mudah-mudahan sebelum saya akhiri pemerintahan ini sudah bisa bermanfaat dan dinikmati oleh masyarakat. Dan itu jadi legasinya Pak Andi ya. Terowongan satu-satunya yang milik pemerintahan daerah. Untuk pertama kalinya bangun ya. Ya. Kalau daerah lain mungkin ada kayak di Aceh ada, tapi itu kemungkinan kayaknya peninggalan Belanda itu. Ada juga di Bandung yang melewati kereta itu kan. Ya.
Ya itu nggak tahu itu dibuat zaman kapan. Betul. Tapi untuk zaman now, ya ini mungkin untuk pertama kalinya di Indonesia. Oke, Pemerintah daerah yang bangun. akan dinamakan terowongan Andi Harun kah? Oh, enggak. Oh, enggak. Bisa jadi terowongan Budi, bisa jadi Sultan Sulaiman. Nah, ya. Soal nama entahlah, yang penting mari kita doakan mudah-mudahan terowongan ini bisa selesai sesuai dengan rencana yang diharapkan bersama.